Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa dan berkumpul kembali dalam acara Ngopi Disik. Ngolah pikir, diskusi asik. Nah, minum kopi dulu dong. Yuk, Kopi dong. teman-teman semua, rekan-rekan, tafadhol, silakan. Salam. Gimana Pak Didi? Hair. Alhamdulillah. Ajib. Ngolah pikir, diskusi asik. Ngopi disik. Nah, malam hari ini kita berjumpa, berkumpul, bersilaturahmi. Ya, sekiranya malam hari ini ada hal-hal yang bisa kita bahas, kita diskusikan, atau urun rembuk. Itu semoga saja nanti setelah dari sini kita bisa mendapatkan input yang positif sehingga kita punya kemampuan untuk melaksanakannya atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan pada malam hari ini ya sebenarnya dari kemarin itu saya ada ganjalan atau unek-unek ya tentang perasaan yang bergejolak di dalam hati saya gitu Pak. Gitu teman-teman. Salah satunya itu mengenai realita yang sekarang banyak terjadi dan ini real terjadi pada diri saya. Tadi saya buka-buka sedikit. Apa benar? Realita itu yang bintang film apa? Oh, Kita itu bukan. itu Tata Moneta Pak. Oh iya. Tata Moneta. Ini kebetulan sesuai dengan apa yang saya rasakan. Oh, itu. Pengalaman saya, ya saya sebut itu realita. Ini loh kenyataan saya itu Oh, Pak. iya. Itu. Nah, kenyataan saya itu ya saya pernah membuat, rupanya begitu saya tahu, rupanya saya pernah membuat iblis itu bangga sama anak buahnya. Saya cari-cari sumbernya, ternyata ya menurut riwayatnya hadis itu sahih. Menurut riwayatnya hadis itu sahih. Ada setan yang dibanggakan oleh iblis. Setan itu anak buahnya iblis di situ keterangannya. Itu dibanggakan oleh iblis, si rajanya setan ini, karena dia berhasil membuat pasangan suami istri atau satu keluarga itu menjadi berantakan gara-gara perceraian. Nah, kali ini saya ingin bertanya atau bertanya juga diskusi dengan teman-teman juga, terutama pada Cawa Arto ya. Apa sih sebenarnya membuat iblis bangga terhadap setan itu? Nah itu Iblis membuat bangga pada setan. ya artinya begini, iblis itu rajanya setan. Anak buahnya. Iblis punya anak buah namanya setan. Nah, setan ini banyak nih tugas-tugasnya gitu kan. Nah, salah satunya itu menggoda manusia dan sebagainya. Tapi ada yang dibanggakan. Oh, dibanggakan. Dibanggakan oleh iblis. Ada setan yang dibanggakan oleh pimpinannya. Oleh pimpinannya seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman kiranya ada urun rembuk sebelum kita tanyakan ini kepada Cak Warto. Gimana? Pak Deddy. Kalau mungkin saya bisa sedikit mudah dipahami. Heeh. Jadi pemimpinnya itu iblis, komandannya iblis. Dia punya anak buah namanya setan itu. Dan dia punya anak buah yang dibanggakan itu sampai bisa memisahkan antara istri dan suaminya ke jurang perceraian. Ya, Ini seperti mungkin itu. Ya, itu matanya seperti itu lebih terjemahannya. Ya, mungkin bisa langsung ke sumber. Udah. Mau ditampung dulu apa? Mau ditampung apa langsung? Ya, atau Pak Jul, Ya, gimana Pak Jul? pertanyaan kedua ya. Belum gimana tuh? Belum ada pertanyaan? Udah saya nanya dah. Ya, silakan, Bang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke narasumber, kita diskusi dulu mau urun rembuk. Oke, silakan. Selama ini kita tahu bahwa kitab Al-Quran kan yang turun di malam Lailatul Qadar. Tapi sedangkan itu ceritanya itu Nabi Muhammad turun surat Al-Alaq, ya kan? Harusnya kan itu bukan kitab itu ya, bukan kitab Al-Quran itu. Lalu apa gitu? Apa sih yang diturunkan yang sebenarnya itu? Sedangkan ceritanya itu kan Nabi Muhammad surat Al-Alaq di Al-Alaq ya, surat Al-Alaq ya. Terus kenapa digembor-gemborin itu ya Al-Quran kitab gitu? Oke. Ya.
Mungkin Pak Deddy bisa menjawab. Ya, akan kita simpulkan ya sejauh mana apa, isi pertanyaan Pak Anggri ini ya. Jadi beliau bingung ya. Al-Quran mana yang sebenarnya itu yang sampai dari Rasul ke kita gitu kan. Karena ada Al-Quran yang tidak ada suaranya, tulisannya yang kita namakan wahyu itu, atau yang berupa mushaf Al-Quran yang bertuliskan huruf Arab gitu mungkin. Nah, jadi kita bingung yang mana yang harus kita ikuti gitu kan. Gitu. Iya. Maksudnya itu ya. Ya. Oke, lanjut. Pak Zul mungkin ada urun rembuknya gimana tentang pertanyaan Bang Andri ini? Ya mungkin salah ya. Saya pernah dapat informasi kalau 17 Ramadan itu Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz yang turun, yang di situ turun ke Baitul Izzah atau Baitul Makmur gitu. Nah baru dari Baitul Makmur itulah maka wahyu itu diturunkan berangsur-angsur. Tapi kalau yang diperingatin surat Al-Alaq itu adalah 17 Ramadan juga, tapi itu surat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran yang 30 juz. Nah sementara Al-Quran 30 juz itu kan berangsur-angsur, bisa Ramadan, bisa Syawal, bisa Rabiul Awal turunnya. Tapi kalau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 memang 17 Ramadan. Tapi saya juga pernah dengar bahwa 17 Ramadan itu secara komplit turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Mungkin itu aja. Terima kasih. Nah, iya sedangkan kan Nabi nggak ada huruf gitu, nggak bisa baca. Oke. Jadi saya melihat itu Bang Andri menanya Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Penjabaran Pak Zul tadi ya lumayan panjang dan sekiranya ya itu yang umum orang tahu ya begitu ya. Dan itu sepertinya ya lumayan pengetahuan yang bagus juga. Kemudian Pak Deddy menjelaskan bahwa wahyu itu Al-Quran itu adalah wahyu, sementara wahyu adalah la sautun wala harfun gitu kan. Nah, tidak ada suara gitu kan, tidak ada tulisannya begitu. Ya. Tidak ada hurufnya. Istilah lain ada mushaf. Ya, yang sementara yang ditulis disebut mushaf gitu kan. Ya, yang tertulis itu dipercaya nah, selama ini. itu yes, bahkan gitu kan. Ada bagian-bagian dari Al-Quran yang disebut dengan wahyu, ilham, juga mungkin juga mukasyafah ya. Dan itu saya rasa saya pribadi saya tidak memiliki ranah pengetahuan itu ya. Ya saya serahkan kepada Cak Warto bagaimana untuk bisa memahami ini. Itu ya kepada Cak Warto ya, kami mohon kesediaannya untuk urun rembuknya diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, karib, rekan, teman, dulur-dulur semua, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah, saya bukan ingin menjawab karena pertanyaannya juga simpang siur ini. Tahu pertanyaannya fokusnya kemana nggak ngerti. Nanti udah didiskusikan dulu ya. Iya. Dan nanti kita coba, namun supaya lebih nambah wawasan ya. Ya dibutuhkan main yang jauh, gitu ya. Kopinya yang kental, biar nanti enak ya. Ngopi disik lah. Disik lah. Ngopi di sini ya. Ayo.
Lebih enak kalau disempurnakan dengan hisapan rokok. Iya bener. Rokok. Semoga dengan hisapan rokok ini kita bisa mengingat dan menghadirkan Tuhan di dalam nikmatnya rokok. Amin, amin. Lebih bermanfaat dan berkah. Iya. Pertanyaan awal itu yang ditanyakan cuman bukankah Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an? Gitu ya? Iya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kita lihat yang apa adanya aja lah ya. Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami menurunkan dia di sini ya udah Al-Qur'an. Ya, lafaz itu. Artinya sehingga kami menurunkan Al-Qur'an. Jadi menurunkan ya. Anzalnahu nurunkannya fi Lailatul Qadri pada malam Qadar. Qadar itu bisa ketetapan ya, ketentuan, kepastian bisa. Qadar itu. Jadi malam ketentuan, malam kepastian. Itu. Nah, kemudian Saudara Andri bingung karena ternyata Al-Qur'an diperingati turunnya tanggal 17 Ramadan dan ternyata yang diterima Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq gitu ya. Iya, Nah, iya. itu pertanyaannya kan cuma itu ya. Iya. Biar jangan ngantul kemana-mana. Iya. Al-Alaq itu bunyinya berisi 5 ayat ya kalau dituliskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Ini yang diturunkan. Walaupun pada awalnya Nabi ketika dibilang Iqra itu menjawab ma'ana biqari'in. Ya. Aku tidak bisa membaca. Sehingga menurut sudut pandang Saudara Andri yang diterima Nabi itu bukan berupa bacaan. Karena memang nggak ada hurufnya, nggak ada kata, gitu ya. Nggak ada bahasa istilahnya ya. Nah itu sebenarnya dipertanyakan. Yang bisa saya tangkap. Nah, lalu yang aneh di sisi apanya gitu loh. Kalau boleh saya menambah, kalau memang itu wahyu pertama yang turun diterima oleh Nabi Muhammad, kemudian kita melihat kenyataan Al-Qur'an secara umum yang kita tahu, yang kita pakai ngaji, kok enggak Iqra surat pertama? Nah, itu kalau boleh ditambahkan pertanyaan yang sempurna, jadi jawab enak gitu. Kan itu ya. Gitu, Pak. Ya kalau cuma sebatas itu ya suka-suka kan gitu, namanya wahyu turun suka-suka Tuhan kan gitu. Itu sebetulnya ya udah kalau itu turun amalin aja kan gitu mestinya. Nah kalau boleh ditambahkan gitu. Nah kira-kira apa itu maksudnya atau ada maksud lain coba? Nah itu maksudnya benar. Oh ya kan kan penak gini ya. Jadi pertanyaan itu jangan diterima mentah-mentah dulu. Kalau emang pertanyaan nggak jelas, kadang-kadang kita kan sok jenius gitu loh. Arep orang jawab kok kaya ora pinter goblok ngono ya. Jawab malah ngetok-ngetokno goblok gitu ya. Kan jangan sampai begitu gitu loh. Udah tahu kalimatnya belum sempurna ya. Ya coba kan niru Allah wa tamat kalimatur rabbika. Kau adalah. Kalau itu nanti jawabnya enak. Ya. 17 Ramadan pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Qur'an. Ya, wahyu pertama dari Al-Qur'an yang diterima Nabi. Al-Qur'annya yang turun di malam Lailatul Qadar, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad pertama kali pada tanggal 17 Ramadan dan yang pertama diturunkan itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, namun kenapa kok di Al-Qur'an yang kita saksikan kok justru begitu kita buka bukan surat Al-Alaq. Al-Alaq itu jauh. Surat 96. Ya. Tapi malah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu setelah ada berapa tahap? 3 atau 4 tahap baru Al-Fatihah. Setelah
Karena setelah Iqra itu yang turun Dasir. Al-Mudassir, Al-Mudassir, Al-Muzammil. Al-Muzammil, ya kan? Al-Qalam, ya. Ya. Itu. Tapi boleh nanti sekali-kali kalau memungkinkan Ye. kita ngaji menggunakan sistematika wahyu. Sistematika Kalau wahyu. selama ini kan kita ngaji Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ya, Al-Imran, nah, coba mulai besok kita adakan kajian Heeh. sesuai dengan sistematika wahyu. Misalnya wahyu pertama misalnya Al-Alaq, ya udah kita ngaji dari Al-Alaq. Kemudian selanjutnya Nabi nerima apa? Al-Mudassir. Ya udah kita ngaji Al-Mudassir. Sesuai sampai nanti terakhir. Wahyu terakhir nanti Al-Yauma akmaltu lakum dinakum gitu. Al-Maidah. Iya. Al-Maidah. Al-Maidah. Ya kan? Nah, begini sebetulnya. Kalau Nabi menerima wahyu, itu kan memang sesuatu yang langsung bisa dipahami oleh Nabi. Waktu itu Nabi, Nabi. belum Rasul. Nah, Nabi itu orang yang menyampaikan berita. Kata asal dari Naba ya. Ya. Nah, Naba itu berita. Nabi itu isim fa'il yang menyampaikan berita. Ya. Orang yang bertugas menyampaikan berita itu harus hati-hati, jangan sampai ada berita itu hoak. Bisa dipahami ya? Ya. Hoak. Oh. Sehingga apa yang telah dia terima itu harus benar-benar dia paham, sudah jelas kebenarannya, ada kepastian gitu. Baru disampaikan, jadi tidak ada hoak. Nah, jadi sesuatu yang memang sudah dipahami dan diamalkan. Nah, mari kita coba isi Al-Alaq itu ya. Ayat pertamanya, Iqra. Bacalah. Gitu. Bismi Rabbika, dengan atas nama Tuhanmu. Bukan bismillah. Ya. Kenapa Robnya itu? Karena di sana yang krisis itu krisis Rob. Krisis tentang mengenal Tuhan. Ya. Kalau Allah sebelum Nabi Muhammad lahir, orang sana udah kenal Allah. Ya. Dan itu terbukti ayahnya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Dan kalau orang kafir Quraisy ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, alam semesta, dia akan menjawab Allah. Tapi dia bertuhan kepada berhala. Sehingga wahyu yang pertama itu Bismi Rabbik, dengan atas nama Tuhanmu. Tuhanmu itu yang kamu kenal dengan pencipta alam semesta. Rob itu Tuhan yang mengatur mencipta alam semesta. Nah, yang kau yakini sebagai pengatur alam semesta yang kamu sebut namanya Allah, itu loh yang mestinya yang kamu pertuhankan, bukan berhala, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Jadi Iqra bismi Rabbik. Nah, Robmu itu adalah alladzi khalaq, zat yang menciptakan alam semesta ini. Nah, karena orang-orang dulu sudah tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, maka prakteknya ya itu melakukan sesuatu dengan di atas namakan Allah. Jadi bukan Bismi Rabbika, karena Rabbika itu adalah Allah, maka menjadi Bismillah. Ya kan? Nah, Bismillah. Kemudian ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika alladzi khalaq itu diperjelas, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqo, dia telah menciptakan al-insana manusia min 'alaq. Alakun itu sesuatu menggantung. Gantungan ya, alakun, gantungan. Atau menempel ya. Artinya alak itu kemudian diartikan darah yang menggantung di dinding rahim. Jadi seorang ibu itu ada rahim, nah itu ada dinding rahim. Nah, ketika terjadi proses pembuahan, ya itu darah itu yang tadinya sperma lah ya, atau mani itu berubah menjadi gumpalan darah menempel di dinding rahim. Prosesnya itu selama 40 hari. Ya. Sehingga orang hamil dipastikan dia tidak haid. Nah, alakun itu terjadi apabila ada daya tarik menarik mawadah warohmah
cinta dan kasih sayang antara ayah dan ibu. Jadi kholaqal insana min alaq itu adalah buah dari kasih sayang. Makanya Tuhanmu menciptakan manusia itu dengan dasar kasih sayang. Berarti Allah yang Rabbuka itu adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa dipahami dengan ini? Iya. Ini dipraktekkan. Ayo, semua aktivitasmu atas namakan Sang Pencipta. Kamu nggak bisa menciptakan apa-apa tanpa keterlibatan ya pertolongannya. Sehingga menjadi ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kholaqal insana min alaq. Nah, sekarang manusia tahu, oh aku ini manusia. Oh manusia itu asal usulnya dari segumpal Darah. Atau dari sperma yang diproses menjadi darah, gumpalan darah yang menggantung kemudian jadi daging, tulang belulang dibungkus daging. Nah, itulah asalnya manusia. Itulah jati dirimu awalnya. Jadi kita dididik untuk membaca diri. Siapa dirimu? Sekarang udah tahu siapa dirimu? Cuh. Yang berubah menjadi alakun. Nah, yang menciptakan adalah Rabbmu. Nah, ketika engkau telah mengenal dirimu, nah, dan dirimu yang menciptakan adalah Rabbmu, maka iqra sekali lagi. Setelah kamu iqra pada dirimu, iqra sekali lagi. Setelah kamu kenal dirimu, kamu kenal Rabbmu, wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu itulah yang maha mulia. Keren? Keren. Udah. Iqra wa rabbukal Akram. alladzi 'allama bil qalam. Dan Tuhanmu yang maha mulia itulah yang mengajarkan manusia melalui perantaraan kolam. Dan Allah itu punya kolam dan punya suhuf-suhuf yang akan digores oleh kolam. Makanya nanti akan ada surat gitu. Namanya Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun hanya Allah yang tahu. Ya udah bismillah aja yang kamu lakukan. Cukuplah hanya Allah yang tahu semua aktivitas yang enggak usah kok pamer-pamerkan supaya mertua tahu. Kan Allah Maha tahu. Iya. Kalaupun orang nggak tahu, nggak hilang kok amal kita. Iya. Kenapa? Ada kolamnya Tuhan. Wal kolami demi kolam. Demi pena, wa mayah turun dan apa yang digoreskan oleh pena. Jadi walaupun kamu itu nggak usah mamer-mamerkan amalmu, nggak usah mamerkan perbuatanmu, ora usah cerita-ceritano kowe sapa, ora usah cerita-ceritano kowe tau sinau ning Baghdad apa ora urusan. Ora ilang ora. Nggih. Ora yang cerita bapakmu sapa, singgomu, Allah itu tahu. Nggak usah ada sum'ah-sum'ah. Dan itu tidak hilang. Kenapa? Ada catatan Tuhan. Wal kolami wa ma yasturun. Makanya alama bil kolam. Diajarkan ilmu pengetahuan melalui kolam. Sehingga apa? Dengan kolam dan wa ma yasturun, sesuatu yang sifatnya selintas temporer itu bisa menjadi bentuk keabadian. Contoh saya ngomong nih. Ini besok bisa hilang. Tetapi ketika ucapan saya digoreskan pakai kolam, itu mungkin 10-20 tahun asal itu disimpan rapi masih bisa. Jadi ada keabadian ini, suara ini. Ini kalau disimpan ya bisa lama. Pengganti kolam. Oke ya. Nah, nanti pada akhirnya alamal insana malam ya alam. Jadi Rabbmu yang kamu sebut Allah itu dia bisa memberikan ilmu pengetahuan yang manusia nggak ada yang tahu karena dia yang maha tahu. Bahkan innallaha wasiun alim, sesungguhnya Allah sangat luas ilmunya. Jangan dipicik-picikin. Maha kok dibatasi itu loh. Coba mari kita renungkan. Aku kadang lucu kalau orang masih kejebak hal-hal yang seperti itu. Ini dolane kurang adem jelas. Kurang adem. Kopine ya kurang kental. Kopine gudeg.
Ngopi. Mulai betah ngono Mas. Betah. Ora tak ngantuk ah. Ya, saya paham ya. Itu sehingga surat yang pertama Al-Fatihah, pengenalan lagi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan kita bersyukur lah, kita puji Tuhan itu. Ya, kita puji karena apa? Dia semua luar biasa akram. Memuliakan Tuhan dengan memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia Ar-Rahmanir-Rahim diulang. Dia itu Malik Yaumiddin. Kalau sudah tahu ya udah, kalau sudah kenal dirimu, kenal Rabbmu, jangan pernah mengakui adanya Tuhan selain Dia. Kata mempertuhankan intelektualmu, kata mempertuhankan jabatanmu, kata mempertuhankan kekayaanmu, kata mempertuhankan nafsumu. Sehingga nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kalau itu ya Allah, aku mengawula, mengabdi, beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau bahasa saya paimin ya. Iya dong. Iya. Pasti ingsun minta tolong hanya kepadanya. Masa minta dukun. Bisa ya paimin. Bisa paimin, bisa paiman, bisa paimun kan tergantung ropa nasab apa. Canda, Pak. Iya. Jangan dibatasi. Iya. Masa iya yang maha namanya cuma 99. Iya. Emang kalau paimun kenapa? Toh paimun itu manusia, insan, ya kan? Yang ciptakan siapa? Dia. Bahkan di ayat lain, Inna Rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi pada seluruh manusia. Kalau paimin manusia, paimin ada dalam liputannya. Masa kamu kenal paimin gak kenal dia sih? Masa kenal paimun gak kenal dia sih? Masa kenal paiman gak kenal dia sih? Ya, itu tergantung mau dirobakkan, mau dinasobkan, ya itu nanti tergantung amil yang masuk ke dalamnya. Jadi takdiru awakil kalimi liktilafil awamilit dakhilati alaiha. Ini namanya Nausoro. Oke ya. Iya. Jadi itu Pak, itu mungkin ya. Iya. Ya itu sebetulnya. Terus apa yang ada di benak saudaraan tentang Lailatul Qadar ya kan? Kalau ditanya kan Al-Qur'an turun di Lailatul Qadar, iya. Sumbernya Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Terus 17 Ramadan yang turun itu bukan Al-Qur'an, tetapi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Iya. Yang tertera di dalam mushaf surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu jawabannya, Pak. Iya. Kalau punya unek-unek tidak itu Pak maksudnya yang ini gitu, bukan itu. Gimana Bang Andri? Hah? Belum ya. Ini puas nggak dengan jawaban ini? Puas nggak? Itu nggak yang dimaksud pertanyaan tadi. Ya udah. Oke. Baik.